Hai guys, assalamualaikum. Welcome back di Ini Movie Channel. Kali ini aku akan melanjutkan kembali alur cerita film Bootnut yang kedua, yaitu Bootnut Return, yang artinya kembalinya Bootnut, di mana film ini dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Nitesh Tiwari. Bagi teman-teman yang belum nonton alur cerita film Bootnut yang pertama, silakan tonton terlebih dahulu. Link aku taruh di pojok kanan atas atau di layar akhir film ini. Di film Bootnut yang pertama, di akhir filmnya atau endingnya, saat itu Bootnut kembali lagi menemui Banku setelah sebelumnya pergi karena arwahnya telah tenang dikarenakan puja yang diadakan oleh ayah Banku untuk Bootnut. Nah, di film Bootnut yang kedua ini kisahnya sedikit berbeda. Begitu juga para pemainnya, kecuali pemeran utamanya yaitu Amitabh Bachchan sebagai Bootnut. Pada film Bootnut Return ini menceritakan kisah si hantu Nut yang setelah keinginannya terpenuhi di dunia, kini ia kembali ke alamnya sendiri yaitu alam hantu atau dunia hantu. Seperti apa cerita selanjutnya? Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Namun pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, terima kasih. Kita langsung masuk ke alur ceritanya. Dalam film ini ceritanya terdapat dua jenis hantu di dunia. Pertama yang tetap kembali karena keinginan yang tak terpenuhi dan mereka terjebak di dunia ini sampai keinginan mereka terpenuhi. Seperti arwah laki-laki ini. Dan ibu ini yang tak mau kembali sebelum ia berhasil membunuh si dokter yang telah mengoperasi luka dalam perutnya, namun ponselnya ketinggalan di dalam perut. Ada-ada aja ya. Dan yang kedua, mereka yang keinginannya setelah terpenuhi, maka akan kembali seperti si Bootnut ini, yang mana setelah keinginannya terpenuhi, ia kembali ke rumah sementara. Dan rumah itu disebut dunia hantu. Ya, inilah dia dunia hantu. Dan di dunia hantu ini juga memiliki kehidupan dan tempat yang nyaman. Untuk menghabiskan waktu mereka, para hantu mendapatkan antrian, mereka bermain dan bersantai. Dalam dunia hantu ini terdapat kantor utama. Nah, disinilah tempat para hantu untuk melapor dan mendaftarkan diri atau mengambil antrian untuk waktu reinkarnasi mereka kembali ke dunia lagi. Disinilah di kantor utama yang megah dan bangunannya yang luar biasa, si Bootnut datang untuk melapor. Teman-teman lihat sendiri di sini para hantu sedang mengantri untuk mendapatkan giliran. Namun saat Bootnut menyebutkan namanya, para hantu tiba-tiba mentertawakan dirinya. Kemudian Bootnut menanyakan tentang berapa lama ia harus menunggu masa reinkarnasi dirinya. Namun ketika ia mengambil nomor antrian, ternyata masih sangat lama sekali ia harus menunggu. Saat Bootnut keluar, semua hantu masih saja terus mentertawakannya. Bootnut semakin merasa bingung, hingga salah satu hantu mendatanginya sambil mentertawakannya. Bootnut pun langsung menanyakan kenapa ia dan semua hantu mentertawakan dirinya. Hantu itu menjawab bagaimana ia tidak mentertawakannya. Dia sendiri tidak bisa menakuti seorang anak kecil di bumi yang bernama Banku. Kemudian setelah mendengar penjelasan hantu itu, Bootnut pun langsung kembali ke kantor dan langsung menemui si pegawai seniornya dan meminta untuk melakukan sesuatu karena hal ini sangatlah memalukan. Akhirnya untuk pertama kalinya seorang hantu kembali ke bumi sebagai hantu. Tapi ketika di bumi, Bootnut pun merasa bingung lagi, siapa anak-anak yang akan ia takuti, karena semua anak-anak yang akan ia takuti selalu tidak merasa takut dengan hantu, malah seakan-akan mereka akan mempermainkan hantu. Bootnut pun hampir putus asa, hingga ia melihat sekelompok anak-anak sedang bermain di sebuah rumah kosong. Saat kejadian itu, ternyata seorang anak laki-laki sedang melihatnya dan memperhatikan dirinya. Lagi-lagi Bootnut kali ini bertemu dengan seorang anak yang dapat melihat dirinya. Entahlah apakah ini pertanda keberuntungannya atau kesialannya.
Kemudian anak laki-laki itu yang bernama Akhrot membantu Butnat untuk menakut-nakuti sekelompok anak tadi dan berhasil. Sebagai gantinya, kini Akhrot berpura-pura dapat mengusir hantu agar ia dapat bergabung bermain dengan teman-temannya tadi yang berasal dari anak orang kaya. Kemudian setelah itu, Akhrot pun memperlihatkan area tempat tinggalnya kepada Butnat, termasuk juga memperkenalkannya kepada ibunya. Saat mereka berjalan lagi, kemudian Butnat menawarkan bantuan kepada Akhrot dengan cara ya seperti tuyul gitulah, mengambil uang dari orang-orang kaya dan memberikannya kepada Akhrot. Tapi Akhrot mengatakan kalau memang ia hidupnya jadi pencuri, ia pun bisa melakukannya, tapi tidak. Kemudian Butnat pun mengajak Akhrot ke kantor pembangunan dan berhasil masuk. Akhirnya Akhrot menawarkan kerjasama dengan cara jika Akhrot dapat mengusir hantu yang ada di proyek pembangunan, maka ia akan mendapatkan uang. Kemudian Akhrot dan Butnat pergi ke sebuah bangunan yang belum selesai dan mencoba akan mengusir hantu yang ada di situ. Dan Akhrot kemudian mendapatkan komisi dari hal itu. Sesampainya di rumah, ternyata kebetulan ibunya Akhrot sedang ditagih untuk membayar sewa rumah. Dan Akhrot pun langsung memberikan uang komisi hasil mengusir hantu tersebut. Tentu saja ibunya bertanya dari mana Akhrot mendapatkan uang tersebut. Kemudian Butnat pun langsung memohon agar ibunya mau mendengarkan penjelasan Butnat. Dan akhirnya Butnat menjelaskan segala-galanya dari mana uang itu didapat. Setelah itu, Akhrot pun menjadi mulai dikenal orang sebagai pengusir hantu. Kini Akhrot pun dapat membeli handphone, membeli sofa, dan perabotan rumah lainnya. Namun, semua tidak berjalan semulus itu. Akhrot kini mendapatkan telepon dari anak buah Bau, yaitu seorang politikus di daerah Akhrot, tapi ia juga adalah seorang penjahat. Ia ingin Akhrot mengusir hantu di sebuah gedung di mana itu adalah proyek si Bau yang terhenti karena adanya hantu di situ. Singkat cerita, Akhrot pun menerima job yang diberikan oleh si Bau dengan bayaran di muka sebesar 20 lakh rupiah. Namun ternyata sesampainya di bangunan tersebut, ia langsung dihadapkan dengan sesosok hantu laki-laki dan hantu itu langsung berkata, "Kitne paise de rahe bhau tumko? Mujhe yahan se hatane ke liye?" Kemudian hantu itu menjelaskan kisah sebelum bangunan tersebut didirikan. "Inhe kaise hataoge?" Sebelum bangunan tersebut berdiri, orang-orang Bau yang mengambil paksa tanah masyarakat dengan membunuhnya karena tidak mau mengosongkan rumahnya. Dan si hantu ini adalah orang yang mengangkat suara mereka, dibungkam dan juga dibunuh. Kemudian setelah penjelasan panjang lebar, kemudian hantu tersebut memohon kepada Butnat agar tidak berbisnis di atas kematian seseorang. Karena apapun yang terjadi, mereka semua tidak akan membiarkan bangunan ini berdiri. Esoknya, Akhrot menemui Bau dan mengatakan kalau ia tak mau bekerja lagi. Secara, Bau pun langsung marah dan memberikan waktu Akhrot sampai selesai pemilu. Jika tidak, maka Akhrot akan dicincang. Saat di rumah, Akhrot agak sedikit kesal karena Butnat hanya diam saat melihat Akhrot dicekik oleh si Bau. Dan Butnat pun berkata, lalu Akhrot mengatakan dalam 3 periode ini sangat mudah bagi si Bau memenangkan pemilu. Lalu Butnat mengatakan harus ada seseorang yang baik untuk melawan Bau. Kemudian Akhrot pun berpikir sejenak dan menjawab, "Kenapa tidak kau saja? Kau baik dan tak ada yang bisa membunuhmu." Butnat pun langsung mengatakan itu ide yang konyol. Lalu Akhrot mengajak Butnat untuk bertemu dengan pengacara kenalannya untuk menanyakan hal ini. Awalnya pengacara itu tak percaya atas cerita Akhrot kalau di pabriknya ada hantu. Namun kemudian Butnat menggerakkan mesin-mesin yang ada di sekitarnya dan membuat pengacara itu percaya. Kemudian setelah Butnat melontarkan beberapa pertanyaan, kini Butnat mulai bertanya lagi. Orang seperti apa yang bisa bertarung di pemilu dengan Lok Sabha, si Bau? Pengacara itu menjawab,
Kemudian Ahrod bertanya lagi, apakah peserta pemilu tersebut harus orang hidup? Dengan wajah yang terheran-heran, pengacara itu mengatakan, tidak. Dalam undang-undang tidak ada aturannya. Kemudian mereka pun langsung pergi begitu saja. Di jalan, Ahrod mencoba kembali meyakinkan Budnat untuk mengikuti pemilu. Namun Budnat tetap menolak hingga Budnat berkata, walaupun aku ikut pemilu, siapa yang mau memilih hantu? Kemudian Ahrod berkata, jika aku mendapatkan 1 suara saja, apakah kau akan ikut pemilihan? Lalu Budnat pun mengatakan, aku akan memikirkannya. Singkat cerita, Ahrod pun berhasil mendapatkan 1 suara. Dan kini Budnat dan Ahrod kembali lagi ke pengacara itu untuk memintanya menjadi pengacara si Budnat. Kemudian pengacara itu mengatakan bahwa kau hanya membutuhkan 2 dokumen, sertifikat dari polisi bahwa dia bukan kriminal, dan surat keterangan dokter yang mengatakan dia stabil secara mental. Namun saat pengacara memberitahu bahwa pesertanya adalah hantu, petugas pemilu itu pun awalnya tidak percaya. Akan tetapi Budnat langsung menyaut dan mengatakan, aku sangat serius ingin mengikuti pemilu ini. Barulah petugas itu percaya. Di rumah Bau yang baru saja diberitahu siapa lawannya saat pemilu langsung tertawa. Namun saat Budnat dan Bau diwawancarai di TV, Bau tiba-tiba mengucapkan selamat kepada si Budnat dan ia mengundurkan diri dari pemilihan ini. Ya tentu saja ini adalah akal-akalan si Bau. Bau mengatakan bahwa tidak adil jika Budnat menggunakan kekuatannya dalam pemilu ini. Akhirnya perdebatan pun terjadi antara Budnat dan Bau yang membuat Budnat akhirnya membuang kekuatannya. Ahrod akhirnya menemui Budnat dan mengatakan bahwa Bau sudah mempermainkannya dan ia mau saja dipermainkan. Kemudian Budnat dengan sabar berkata, pasang sabuk pengamanmu, jalan di depan masih bergelombang. Esoknya, pengacara Gabdi mengatakan pada Budnat bahwa Bau memprotes pencalonan Budnat karena dalam aturan yang mencalonkan diri juga harus memilih. Dan pengacara Bau mengajukan keberatan, mengatakan bahwa orang mati tak bisa menjadi pemilih. Kali ini pengacara Gabdi pun tak mampu memberikan jalan keluar. Budnat dan Ahrod pun hampir saja putus asa. Hingga keesokannya tak pernah diduga-duga, ayah Banku yang dulu melakukan puja untuk Budnat tiba-tiba datang mencari Budnat. Aditya datang mencari Budnat untuk memberitahu bahwa sertifikat kematian Budnat masih belum dikeluarkan karena Vijay, anak Budnat, menolak untuk memberikan suap. Permasalahan pun akhirnya terpecahkan. Di kantor petugas pemilu, Budnat dan Bau berdebat mengenai hal ini dan akhirnya Bau kalah dan pergi. Singkat cerita, dalam sebuah pemilihan tentunya banyak juga yang sengaja tak mau memilih dengan alasan ini dan itu. Dan kini Budnat sedang memikirkan bagaimana caranya agar mereka yang tak mau memilih mau mengeluarkan suaranya. Ia mengatakan kepada pengacara dan Ahrod harus ada seseorang yang mau memberikan pengertian kepada masyarakat karena Budnat tak mungkin mengatakan sendiri. Dia memiliki demam panggung. Pengacaranya pun mengatakan kalau begitu rekam saja suaranya. Budnat pun setuju dan mulai rekaman. Saat ini diberitakan dalam TV mengenai masyarakat yang mendapatkan kemajuan unik di mana orang-orang menjadi tuli terhadap mereka yang tak punya kartu pemilih. Banyak yang bilang ini gerakan perubahan tidak resmi pertama sejak kemerdekaan India. Ya, inilah hasil dari ceramah si Budnat. Ia berhasil merubah pola pikir masyarakat. Bau yang mengetahui ini tentu saja ia tak tinggal diam. Kini ia mulai menunjukkan siapa dirinya. Ahrod yang baru saja pulang di perjalanan ia dijegat oleh anak buah Bau dan memperingati Ahrod agar dia menyuruh Budnat untuk berhenti melakukan kampanye esok hari. Kalau tidak, maka Ahrodlah yang menjadi korban. Ahrod yang sudah siap dengan resikonya tak menggubris ancaman anak buah Bau
Dan benar saja, saat persiapan kampanye, Ahrod yang di jalan sedang menyuruh orang-orang untuk datang kampanye dikejar oleh anak buah Bao. Tapi sayang, ia tak bisa lari lagi, jalan di hadapannya telah buntu. Dan akhirnya para anak buah Bao langsung memukul kepalanya. Butnat langsung pergi ke rumah sakit dan mengatakan kepada Ibu Ahrod kalau ini adalah salah dirinya. Namun Ibu Ahrod mencoba untuk mengerti dan mengatakan kalau ini bukanlah salah Butnat. Ahrodlah yang bersikeras ingin memenangkan pemilu ini. Dan bukankah jika ingin menang harus ada yang dikorbankan? Butnat yang tak ingin pengorbanan Ahrod sia-sia, kini ia tidak tinggal diam. Ia langsung pergi kembali ke dunia hantu dan menemui seniornya. Tapi sementara itu saat kampanye dan Butnat pun tak bisa hadir, Bao memanfaatkan keadaan itu untuk mempengaruhi masyarakat. Sedangkan di dunia hantu, Butnat memohon kepada seniornya agar menyembuhkan Ahrod. Senior itu mengatakan kepada Butnat bahwa kemudian para hantu mengatakan kepada Butnat bahwa Butnat kini menjadi egois dengan mengikuti pemilu. Kemudian Butnat pun tak terima. Ia menjelaskan mengapa ia mengikuti pemilu dan akhirnya mereka semua pun tersadar. Lalu senior pun mengatakan kepada Butnat, jika Butnat menang dalam pemilu, maka Ahrod akan selamat. Begitu sebaliknya. Kemudian Butnat pun langsung kembali ke bumi dan menemui Ahrod yang sedang sekarat. Lama ia menunggu, dan akhirnya perlahan Ahrod mulai tersadar. Dan itu artinya Butnat telah menang dalam pemilihan. Pengacara pun datang dan memberitahukan kepada Butnat kalau ia telah menang dan masyarakat sedang merayakannya. Begitu juga dengan Ahrod yang merasa bahagia dan cerita pun ditutup. By the way, aku sendiri belum tahu apakah masih ada cerita atau film Butnat yang ketiga. Karena menurut aku pribadi sih cerita di akhir film ini masih menggantung gitu. Seperti apa jika Butnat menjalankan pemerintahannya, apakah ia bisa bertemu kembali dengan Banku, atau mungkin ia memutuskan untuk kembali ke dunia hantu. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.